Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 menggerakkan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga di 3 distrik di Provinsi Papua Tengah. Ribuan warga terancam kelaparan karena wilayah mereka dilanda cuaca ekstrim. Tiga distrik di wilayah Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah saat ini dilanda cuaca ekstrim, di mana suhu mencapai 3 hingga 9 derajat Celcius. Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah telah menetapkan status gawat darurat di ketiga distrik tersebut, yaitu distrik Agandu Gume, Lambewi, dan Oneri. Kogab Wilhan 3 atau Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 menggerakkan misi kemanusiaan untuk menyelamatkan ribuan warga tersebut. Operasi misi kemanusiaan ini mengerahkan 8 helikopter TNI AD dan TNI AU untuk membawa berbagai jenis sembako dan keperluan lainnya. Panglima Kogab Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto menekankan pengamanan dan stabilitas wilayah serta suplai makanan menjadi prioritas utama dari misi kemanusiaan ini. Pada saat helikopter kami untuk masuk ke sana ini menggunakan tabung oksigen serta kemampuan daya angkutnya menjadi berkurang karena di ketinggian. Sehingga satu helikopter ini yang awalnya bisa membawa 10-15 orang, ini hanya bisa membawa sekitar 2-3 orang saja. Kami akan terus melaksanakan pengamanan pemerintah daerah, memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain faktor geografis dan cuaca, gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang masih berkeliaran juga menjadi kendala bagi pasukan Satgas TNI dalam misi kemanusiaan tersebut. Namun Kogab Wilhan 3 memastikan pasukannya telah mengamankan seluruh bandara agar pemerintah daerah dapat segera memberikan bantuan yang dapat diangkut dengan pesawat perintis ke lokasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, viral di media sosial calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan menjalani pelatihan dengan berjalan kaki tanpa alas kaki di atas bara api. Oh, hebat sekali ya. Ini menanggapi sorotan publik, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan aktivitas tersebut bukan materi utama dalam program orientasi. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan mengikuti pelatihan bernuansa militer. Peserta yang menggunakan atribut BPJS Ketenagakerjaan meneriakkan yel-yel, berjalan tanpa alas kaki di atas bara api, kemudian mencelupkan kaki ke dalam wadah berisi air. Di video yang sama, salah satu orang terlihat menyemprotkan cairan yang diduga bahan bakar ke bara api sebelum peserta berjalan di atasnya. Video tersebut menjadi viral dan memicu beragam tanggapan dari warganet. Menanggapi hal itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan menjelaskan bahwa aktivitas berjalan di atas bara api bukan merupakan substansi utama maupun kewajiban dalam program orientasi pegawai baru. Aktivitas tersebut hanya salah satu metode pembelajaran berbasis pengalaman yang bertujuan membangun kepercayaan diri, pengendalian diri, disiplin, serta ketangguhan mental peserta. Ia memastikan seluruh rangkaian program OPK dilaksanakan dengan pendampingan instruktur yang kompeten, melalui prosedur yang telah dipersiapkan, serta mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Aduh, hebat ya pemirsa ya. Mungkin bisa bantu untuk pemadaman kebakaran hutan di Kalimantan. Tapi lagi-lagi komen deh. Baik pemirsa, kita bicara bencana kekeringan yang mulai melanda Indonesia. Ratusan warga di Bogor, Jawa Barat menyerbu truk tangki pengangkut air bersih dari pemerintah. Sementara di Lebak, Banten, kekeringan memunculkan 2 desa yang telah lama hilang tenggelam. Wajah-wajah ceria warga kampung Cidokom, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tidak bisa mereka sembunyikan ketika truk tangki pengangkut air bersih tiba. Sejak beberapa bulan terakhir, sekitar 300 jiwa kesulitan mendapatkan air akibat kemarau panjang. Sebagai respon cepat, pemerintah mengirimkan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga.
Di Kabupaten Lebak, Banten, kemarau panjang memunculkan kembali 2 desa yang telah lama hilang. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan hingga hamparan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan warga kini muncul kembali setelah tertutup genangan air. Pak, banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Sebelumnya, kedua desa ditenggelamkan untuk pembangunan bendungan Karyan. Musim kemarau menyebabkan debit air turun hingga memunculkan kembali kedua desa yang telah lama tenggelam. Dari Kabupaten Bogor dan Lebak, Wildan Hidayat, PB Febrianto, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah toko sembako di Jalan R.E. Marta Dinata, Kelurahan Melajah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Warga panik saat mendengar suara ledakan karena lokasi kebakaran berdampingan dengan toko dan rumah-rumah warga lainnya. Diduga api berasal dari kebocoran selang regulator kompor gas yang menyambar terpal dan membakar mobil yang diparkir di garasi. Petugas damkar langsung datang ke lokasi. Api pun berhasil dijinakkan 1 jam kemudian. Kebakaran menimpa sebuah toko meracang sembako. Kebetulan penyebabnya itu adalah kelalaian pada penggunaan kompor gas. Yang kebetulan di situ ada mobil CRV yang ikut terbakar. Penyebabnya itu dari gas bocor. Berarti yang meledak tadi itu dari tabung gas ya? Bukan dari mobilnya yang sempat ada ledakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun pemilik toko mengalami kerugian ratusan juta rupiah, termasuk mobil barunya yang ikut ludes terbakar. Usai mengisi BBM, sebuah minibus terbakar hebat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Kebakaran sempat membuat panik warga dan para pengendara lantaran api yang cepat membesar dan terjadi tidak jauh dari SPBU. Tim pemadam kebakaran dan penyelamatan damkar Kota Metro langsung bergerak cepat dengan menerjunkan 2 armada. Petugas damkar yang berjibaku sempat kesulitan lantaran api sangat sulit dipadamkan dikarenakan mobil turut mengangkut jerigen berisikan minyak subsidi jenis Pertalite. Usai melakukan berbagai upaya, selama kurang lebih dari 30 menit, akhirnya petugas mampu memadamkan api. Mobil pun langsung diberikan garis polisi. Peristiwa kebakaran minibus ini telah dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres Metro guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mencari tahu penyebab pasti kebakaran dan tengah mencari pemilik mobil yang kabur usai kendaraannya terbakar. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.